Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat malam kepada seluruh jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk kami datang merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami dan kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini firman Allah saya beri judul Hari demi hari Allah menanggung bagi kita, yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Mazmur 68 ayat 20 sampai 21. Terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan pujian pengagungan daripada Daud kepada Tuhan. Daud berkata, terpujilah Tuhan hari demi hari. Mengapa Daud berkata demikian? Tentunya Daud telah mengalami kebaikan Tuhan. Daud telah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Ketika ia menghadapi masalah, ketika ia menghadapi musuh-musuh yang ada di sekitarnya, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada Daud. Dan kemenangan yang diperoleh oleh Daud bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi berdasarkan atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya melalui pertolongan Tuhan yang dialami oleh Daud dari hari ke hari, maka Daud berkata, terpujilah Tuhan hari demi hari. Saya percaya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak hanya dialami oleh Daud, tetapi juga dialami oleh saudara dan saya. Dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita pun dapat berkata, terpujilah Tuhan hari demi hari. Hari demi hari pertolongan Tuhan itu nyata. Itu sebabnya melalui pembacaan kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang kita lihat di sana. Yang pertama adalah hari demi hari Tuhan Allah mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik. Hari demi hari Allah mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik. Hari demi hari Allah memberikan keuntungan atau keberuntungan. Hari demi hari Allah memenuhi apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Sebab firman Allah katakan bahwa ketika ia naik ke tempat yang tinggi, maka ia mengaruniakan, ia memberikan pemberian-pemberian yang terbaik kepada manusia. Ia memberikan keberuntungan kepada manusia. Ia memenuhi apa yang menjadi keperluan kebutuhan manusia. Bahkan Tuhan tidak pernah lelah
Ingat, Tuhan tidak pernah lelah untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada saudara dan saya. Hari demi hari. Dikatakan dalam kitab Ratapan pasal 3, di sana dikatakan bahwa Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah hal-hal yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya setiap hari, hari demi hari. Jadi yang kita lihat di sini pertama adalah hari demi hari Allah mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik kepada manusia, memberikan keberuntungan, memenuhi apa yang menjadi keperluan kebutuhan manusia, seperti dituliskan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Allah akan memenuhi apa yang menjadi keperluanmu, apa yang masih kurang dalam hidupmu. Allah akan mengaruniakan, Allah akan memberikan. Dan saya katakan bahwa Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah berhenti untuk mengaruniakan pemberian-pemberian yang baik itu kepada manusia, kepada saudara dan saya, hari demi hari. Selanjutnya yang kedua, dalam Mazmur pasal 68 tadi dikatakan bahwa hari demi hari Allah menanggung bagi kita. Hari demi hari Allah menanggung bagi kita apa yang Tuhan tanggung dalam hidup kita. Dia telah menanggung segala beban dosa kita. Dosa kita ditanggungkan kepadanya. Bahkan Dia harus mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa manusia, termasuk saudara dan saya. Tidak hanya dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus, tetapi hari demi hari Allah menanggung segala beban, Allah menanggung segala masalah dan persoalan dalam hidupmu. Sebab kalau kita sendiri yang tanggung beban itu, tanggungan itu akan menjadi berat. Kalau kita pikul sendiri, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat. Tetapi terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita masalah persoalan saudara dan saya. Itu sebabnya, jika engkau punya masalah, jika engkau punya persoalan, firman Allah katakan serahkanlah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 55. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkan semua beban, semua kekhawatiranmu, semua tanggungan hidupmu
kepada Tuhan, maka dia akan menanggung semuanya itu. Bahkan Yesus sendiri yang berkata, "Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan sentosa kepadamu." Datang kepada Yesus, serahkan beban hidupmu. Dia akan menanggung segalanya dalam hidup kita. Sehingga bukan kita yang kekuatan kita, tetapi bersama dengan Tuhan kita dapat menanggung segala beban, segala masalah persoalan dalam hidup kita. Semua beban kita telah ditanggung oleh Tuhan. Sampai sekarang ya, di dalam Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4. Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4 dikatakan, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus." Dia mau menanggung kamu terus. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dia mau menanggung terus dalam hidup saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan tidak hanya memberikan pemberian yang terbaik. Tuhan tidak hanya menanggung beban dosa masalah hidup kita, tetapi Tuhan membawa kita terus menerus dalam keselamatan sampai kepada keselamatan yang sempurna. Sebab dikatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Dia yang telah menyelamatkan kita, yang meluputkan kita dari maut, menyelamatkan saudara dari bahaya, menyelamatkan saudara dari maut, menyelamatkan saudara dari banyak hal dalam hidup kita. Tidak hanya sampai di situ, bahkan Dia menyelamatkan saudara dan memberikan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dia menyelamatkan kita, meluputkan kita dari bahaya, dari maut, dari dosa, dan membawa kita kepada keselamatan yang sempurna, kepada keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dalam situasi keadaan apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini, percayalah bahwa hari demi hari Tuhan terus mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik. Tuhan terus menanggung apapun masalah persoalan hidupmu, dan Tuhan terus membawa engkau masuk dalam keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu memuji dan mengagungkan nama-Mu, bahwa hari demi hari Engkau mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik. Engkau mengaruniakan keberuntungan-keberuntungan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menanggung segala beban, segala masalah dan persoalan kami. Dan Engkau Tuhan yang membawa kami kepada keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapa dalam surga. Ada banyak hal yang kami hadapi dalam dunia ini, bahkan di tengah-tengah keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan kami Tuhan. Namun kami percaya Engkau Tuhan telah menanggung bagi kami, sehingga semuanya kami dapat lalui, semua kami dapat lewati bersama dengan Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.
Gerejaku adalah rumahku.